Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas bagian bab 1 yaitu pendahuluan pada soal nomor 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang yaitu gerak jatuh bebas vertikal dapat dimodalkan menggunakan hukum kedua Newton, di mana percepatan sama dengan gaya total dibagi massa. Sehingga turunan pertama posisi terhadap waktu adalah kecepatan dan turunan pertama kecepatan adalah percepatan. Pada ketinggian yang sangat besar, gaya gravitasi tidak lagi dianggap konstan, melainkan mengikuti hukum gravitasi universal yang menyatakan bahwa gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa bumi dan benda, sehingga percepatan gravitasi menjadi fungsi ketinggian. Dalam misi satelit dan wahana luar angkasa, penentuan lintasan jatuh bebas serta kecepatan saat menyentuh permukaan sangat penting untuk merancang prosedur penyelamatan dan perlindungan struktural kapsul. Oleh karena itu, pemodelan numerik lintasan kapsul yang mempertimbangkan variasi gravitasi diperlukan untuk memperkirakan waktu jatuh, kecepatan benturan dan gaya gravitasi rata-rata yang dialami selama perjalanan menuju permukaan bumi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sumber-sumber di bidang mekanika dan persamaan diferensial menekankan bahwa persamaan orde 2 menjadi dua persamaan orde 1 memudahkan penerapan metode numerik standar seperti Euler dan Runge-Kutta. Pendekatan ini memungkinkan simulasi lintasan dan kecepatan sebagai fungsi waktu tanpa harus memperoleh solusi analitik tertutup yang seringkali sulit atau tidak mungkin diperoleh untuk sistem dengan gaya yang bergantung pada posisi. Kemudian metode Euler maju adalah skema integrasi eksplisit orde pertama yang menghampiri solusi persamaan diferensial dengan cara menambahkan kontribusi kemiringan atau turunan pada setiap langkah waktu. Namun metode ini memiliki kesalahan truncation besar dan dapat menimbulkan masalah kestabilan untuk dinamika jangka panjang. Sebaliknya, metode Runge-Kutta orde 4 atau RK4 menggunakan kombinasi 4 evaluasi fungsi turunan dalam satu langkah sehingga mencapai orde akurasi keempat dan kestabilan numerik yang jauh lebih baik. Sehingga banyak digunakan sebagai metode standar dalam simulasi sistem dinamis, termasuk sistem mekanika orbit dan gerak jatuh bebas. Kemudian untuk menghitung besaran rata-rata seperti gaya gravitasi rata-rata selama suatu selang waktu, integral terhadap gaya dapat dihampiri menggunakan metode integrasi numerik seperti kaidah trapesium. Kaidah trapesium mengaproksimasi luas di bawah kurva dengan menjumlahkan luasan trapesium yang dibentuk oleh nilai-nilai fungsi pada titik diskrit, sehingga memberikan estimasi numerik yang cukup baik untuk fungsi yang halus jika langkah waktunya cukup kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu menerapkan metode numerik Euler dan Runge-Kutta orde 4 untuk mensimulasikan lintasan YT dan kecepatan Vt kapsul sehingga menyentuh permukaan bumi, serta membandingkan perilaku kedua metode dari sisi akurasi dan kestabilan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan waktu dan kondisi dinamik tepat saat kapsul menyentuh permukaan atau ketika ia sama dengan 0 menggunakan prosedur pencarian akar numerik yang konsisten dengan hasil simulasi. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu menghitung dan menganalisis gaya gravitasi rata-rata yang dialami kapsul selama proses jatuh menggunakan metode integrasi numerik kaidah trapesium sebagai dasar evaluasi aspek keselamatan dan perancangan protokol pendaratan. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Akan menjelaskan model fisika dan secara matematis pada bagian soal nomor satu, yaitu untuk mencari persamaan diferensial order 1 dari daya dt sama dengan pi dan dp dt sama dengan minus gm per r plus y kuadrat. Oke, di sini tuh kita tahu bahwa kapsul satelit Garda 1 tuh secara fisika
dalam kasus ini tuh dimodelkan sebagai benda jatuh bebas. Nah, oleh sebab itu, medan gravitasi karena jatuh bebasnya di atas ketinggian mendekati jari-jari bumi, si gravitasinya itu maka akan berbeda gitu. Nggak akan percepatan gravitasinya akan berbeda. Nah, oleh sebab itu kita akan menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana kita akan menghitung gaya tarik menarik antara bumi dengan kapsul dari jarak pusat bumi. Nah, di sini eh, kita akan mengenali hukum Newton mengenai gravitasi, yaitu hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan minus G M besar dikali M kecil bagi R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi universal, M besar itu sebagai massa massa yang lebih besar gitu ya, dan M kecil itu massa yang lebih kecilnya. Karena ini tuh akan menjadi gaya tarik menarik, di mana M besar tuh bakal menarik yang lebih kecil. Nah, di sini tuh konstanta gravitasi universal di kasus ini M itu adalah massa bumi dan M kecil itu di sini sebagai kapsul Garuda atau satelit Garuda 1. Nah, dan R ini adalah jarak kapsul ke pusat bumi yang mana didefinisikan sebagai apa? Sebagai R plus YT. Kenapa? Karena selain daripada apa? Ke pusat bumi, si satelitnya itu kan di luar juga gitu. Makanya ditambahin YT yang mana YT-nya itu nanti yang YT-nya itu diketahui pada soal yaitu di 1000 meter, 100.000 meter. Nah, kita tahu bahwa R adalah jari-jari buminya dan YT adalah ketinggian kapsul tadi. Dan ini kenapa tandanya negatif? Karena gerak jatuh bebas ke bawah, ditarik ke pusat bumi. Makanya bernilai negatif gitu. Nah, selain itu kita akan meninjaunya secara hukum Newton 2 untuk mencari persamaan diferensial dari ini gitu, dari ya persamaan diferensial dari kasus ini, di mana kita tahu hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan MA, dan ketika kita sigma F sama dengan MA atau massa dikali percepatan, dan ketika kita memasukkan sigma F sama MA ke persamaan gravitasi Newton, hukum universal gravitasi Newton. Nah, kita akan dapat massa dikali percepatan akan sama dengan minus G M besar dikali M kecil dibagi R plus Y kuadrat. Nah, lalu kita juga tahu gitu bahwa percepatan adalah persamaan diferensial order 2 dari posisi terhadap waktu. Nah, kenapa Y? Karena tadi jatuh ke bawah gitu, arahnya vertikal. Nah, makanya ketika kita masukkan atau mengubah kecepatan atau A jadi ubah bentuknya jadi persamaan diferensial, maka kita akan dapat M sama M dikali D kuadrat Y dt kuadrat akan sama dengan minus G M besar dikali M kecil dibagi R plus Y kuadrat. Nah, kita lihat di kedua ruas ada M dan M kecil, kita bisa mengeliminasinya, di mana massa dari kapsulnya itu bisa diabaikan. Nah, oleh sebab itu kita akan dapat persamaannya, yaitu D kuadrat Y dt kuadrat akan sama dengan minus G M per R plus Y kuadrat. Nah, ini udah hampir mirip nih dengan yang ada pada soal gitu. Nah, akan tetapi kita juga tahu gitu bahwa D kuadrat Y dt kuadrat itu kan sama dengan A. Nah, kita juga tahu dalam persamaan diferensial di mana posisi terhadap waktu eh, pada order satu kita bisa sebut juga itu tuh dengan kecepatan gitu, di mana dy dt sama dengan pi yaitu kecepatan. Nah, kita juga dapat dy dt akan sama dengan pi, dan kita juga tahu selain pada dy d kuadrat y dt kuadrat itu sama dengan percepatan, percepatan juga itu sama dengan d pi dt yaitu persamaan order satu dari kecepatan terhadap waktu. Nah, oleh sebab itu kita dapat nih persamaannya, perubahan posisi terhadap waktu yaitu d dt akan sama dengan pi, dan perubahan kecepatan terhadap waktu yaitu minus gm r plus y kuadrat. Nah, setelah kita dapat sama diferensialnya, nah ini tuh yang akan digunakan
ke dalam persamaan ya ke dalam metode Euler dan metode 4 yang akan kita gunakan di dalam komputasi. Nah, selain pada itu kita harus menganalitik dari persamaan tersebut, di mana kita harus mencari apakah nilainya sama gitu. Nah, untuk apa? Ya, melihat hubungan antara nilai eksak dengan eh, nilai analitik secara komputasi gitu. Nah, kita lihat di sini untuk analitiknya kita akan menggunakan dari energi mekanik total sistem, di mana energi mekanik itu kita tahu energi kinetik ditambah energi potensial, di mana energi kinetik itu sama dengan setengah mp kuadrat dan energi potensialnya itu sama dengan minus g m kecil kali m besar dibagi r plus y. Nah, di sini kita tahu kita akan mengabaikan apa di dalam kasus ini kita mengabaikan gesekan udara. Lalu maka kita bisa mengambil energi mekanik di titik awal. Bukan gitu. Maksudnya karena kita tahu gitu ya energi mekanik awal dengan energi mekanik akhir itu sama, kita bisa menuliskan ketika energi mekanik awal eh, Y0-nya itu akan sama dengan H, yaitu ketinggiannya. Ketinggiannya kita tahu tadi di 100.000 meter dan P0-nya itu akan sama dengan 0 karena tidak memiliki kecepatan di awal. Lalu di energi mekanik akhir atau di ketinggian manapun kita akan menyimbolkannya sebagai Y dan juga Pi. Maksud saya tadi berarti direvisi bahwa semua energi mekanik awal dan energi dimanapun akan sama gitu. Nah, setelah itu kita masukkan persamaannya berarti setengah mp kuadrat minus gm kecil m besar r plus h sama dengan setengah m pi kuadrat min gm m per r plus y. Nah, di sini kita bisa lihat setelah itu kita akan menyederhanakan persamaannya dengan bukan mencoret, mengeliminasi ya, mengeliminasi nilai M dan menyusun ulang atau menyederhanakan kembali. Nah, ketika kita mengeliminasi M, terus memindahkan GMR plus Y pindah ke sini, lalu kita apa? Kita sederhanakan yang setengah M ke sini, setengah M ke sini, terus ini ke sini, maka kita akan dapat nilainya yaitu seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita akan mencari nilai pi-nya. Nilai pi-nya itu yaitu ketika kita pindahkan, kita kan dapatnya setengah pi kuadrat, pindahkan dua ke kanan, cross kanan, lalu pi kuadrat untuk nyari nilai pi-nya berarti kita akarkan dan kita dapat nilainya minus akar 2 gm 1 per n plus y min 1 per n plus h. Begitu. Dan hal ini tuh jadi benchmark utama jika solusi numerik Runge Kutta order 4 valid dan nilai kecepatan numerik pada ketinggian Y harus sangat mendekati nilai dari pi ini. Begitu. Mungkin cukup. Baik, yang selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi komputasi, di mana pada bagian A ini ada algoritma dan juga flowchart-nya. Di sini ada algoritma. Tahap pertama itu di sini kita akan inisialisasi dan definisi masalah, di mana kita mendefinisikan konstanta fisika, yaitu memasukkan nilai G, yaitu konstanta gravitasi, M massa bumi, R jari-jari bumi, dan M adalah massa kapsul sebesar 500 kg pada sok-M. Lalu kita menentukan kondisi awal, yaitu menetapkan ketinggian awal, Y0 sama dengan 100.000 meter, kecepatan awal V0 dan juga waktu awal. Lalu kita konfigurasi simulasi yang yaitu menentukan step size dengan delta t sama dengan 0,5 second dan juga toleransi error untuk pencarian akar. Tahap yang selanjutnya yaitu integrasi numerik atau ODE solver. Nah, program ini nantinya akan menjalankan dua metode secara paralel untuk dibandingkan gitu. Yaitu ada metode Euler, yaitu menghitung posisi dan juga kecepatan baru berdasarkan kemiringan di titik awal interval, dan juga metode RK4, yaitu menghitung 4 kemiringan estimasi dari K1 hingga K4 untuk setiap langkah waktu dan juga menggabungkan kemiringan tersebut dengan bobot tertentu untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Lalu ada iterasi, yaitu dilakukan terus-menerus selama Y lebih besar dari 0,
lalu menyimpan data, yaitu setiap nilai T, Y, dan juga T, Y, V, dan juga energi mekanik disimpan ke dalam array atau list. Tahap yang ketiga yaitu tahap pencarian titik pendaratan presisi atau bisection. Nah, karena langkah waktu data T ini mungkin tidak berhenti tepat di Y sampai dengan 0, maka metode bisection ini digunakan untuk mengambil interval waktu terakhir, T awal dan juga T akhir, di mana posisi itu berubah dari positif ke negatif. Lalu dilakukan juga pembagian dua interval secara berulang hingga menentukan nilai T yang menghasilkan Y sampai dengan 0 dalam batas toleransi. Tahap selanjutnya yaitu tahap kalkulasi gaya rata-rata menggunakan trapezoida, yaitu mengambil data gaya gravitasi Fy yang telah dihitung setiap titik waktu simulasi, lalu menghitung luas di bawah kurva gaya terhadap waktu menggunakan aturan trapesium, yaitu dua titik yang berdekatan, kemudian dikalikan dengan delta T. Lalu hasilnya dibagi dengan total integral dengan total waktu jatuh untuk mendapatkan nilai rata-rata gaya. Tahap yang terakhir yaitu tahap validasi dan juga visualisasi, yaitu kita akan mengecek kekekalan energi dengan cara menghitung energi mekanik, yaitu EP ditambah EK pada hasil RK4 untuk memastikan grafiknya tetap konstan horizontal sebagai tanda bahwa kode itu valid. Lalu di-plotting dengan menghasilkan grafik YT dan juga VT untuk melihat pola perlambatan atau percepatan non-linear. Nah, selanjutnya di sini adalah flowchart. Kita mulai, lalu import library, memasukkan parameter fisis, lalu didefinisikan sistem PDB-nya, lalu ada integrasi numerik, ada metode Euler dan juga metode Runge-Kutta. Ya, lalu dicek apakah y-nya lebih besar dari 0, jika tidak kita simpan interval waktu terakhir, lalu masuk lagi ke mendefinisikan sistem PDB-nya. Lalu jika iya, y lebih besar dari 0, maka iterasi waktu diulang, lalu disimpan nilai T, Y, VT, Y, juga V, lalu dihitung dan simpan energi mekanik, lalu pencarian waktu pendaratan, lalu dicek lagi apakah Y ini kurang dari 0, kurang dari toleransi. Jika tidak, lalu kita harus mencari lagi waktu pendaratan, dan jika iya waktu pendaratan ditemukan, maka kita hitung gaya rata-rata. Lalu validasi dan juga visualisasi, lalu selesai. Yang selanjutnya ada diskritisasi, di mana persamaan awal yang diberikan ini adalah dV per dt sama dengan V, dan dV per dt ini sama dengan min G kali M per R besar tambah Y kuadrat. Nah, dalam aspek dinamika gerak ini, persamaan diferensial posisi dan kecepatan didiskritasi menggunakan dua pendekatan, yaitu metode Euler dan juga metode Runge-Kutta. Nah, pada metode Euler ini dihasilkan nilai kecepatan dan posisi pada langkah berikutnya, yaitu I tambah 1, diprediksi hanya berdasarkan kemiringan pada titik saat ini. Sedangkan pada metode RK4 itu dilakukan menghitung 4 kemiringan estimasi, yaitu K1, K2, K3, dan juga K4. Yang kemudian dirata-ratakan secara berbobot untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dan menjaga kekekalan energi mekanik. Nah, itu penting karena percepatan gravitasi dalam simulasi ini bersifat nonlinear dan berubah terhadap ketinggian, yaitu Y, sesuai dengan persamaan AY sama dengan min G kali M per R tambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya, menentukan waktu pendaratan yang presisi saat kapsul menyentuh tanah. Y sama dengan 0. Dilakukan diskritasi terhadap pencarian akar menggunakan metode bisection. Nah, metode itu bekerja dengan membagi dua interval waktu secara berulang pada titik di mana terjadi perubahan tanda posisi dari positif ke negatif hingga mencapai batas toleransi error yang ditemukan. Nah, sementara itu untuk menghitung gaya gravitasi rata-rata yang dialami kapsul selama jatuh melalui metode trapezoida. Nah, dalam pendekatan itu integral gaya terhadap waktu didekati sebagai penjumlahan luas trapesium dari setiap interval langkah waktu, yang kemudian hasilnya itu nanti dibagi dengan total waktu jatuh untuk memperoleh nilai rata-rata gaya secara numerik. Nah, jadi seluruh proses ini didiskritisasi, divalidasi juga dengan memantau grafik energi mekanik yang harus tetap konstan secara horizontal sebagai indikator bahwa model komputasi yang digunakan ini telah valid. Lalu yang terakhir ada pseudokode. Yang pertama di sini ada inisialisasi. Ini kodenya set G, M, R, M, Y theta, V theta, DT, di mana itu menetapkan nilai konstanta fisika.
kondisi awal kapsul, dan juga ukuran langkahnya. Lalu ada model ODE-nya, ini kodenya, itu berfungsi untuk menghitung turunan posisi dan turunan juga kecepatan. Lalu ada iterasi R keempat, calculate K1 sampai K4, dimana ini adalah algoritma integrasi utama yang menggunakan 4 estimasi kemiringan untuk memberikan posisi dan juga kecepatan secara akurat. Lalu dimasukkan iterasi Euler-nya, metode pembandingan orde pertama yang memperbarui nilai berdasarkan kemiringan di satu titik saja. Lalu divalidasi, menghitung energi mekanik di tiap langkah. Lalu dissection, mencari detik tepat kapsul menghantam bumi. Ini ya sama dengan 0. Ini kodenya. Nah, dengan membagi dua interval waktu secara iteratif dibagi dua. Lalu ada trapezoida. Ini rumusnya dibagi dengan total T, menghitung luas di bawah kurva gaya terhadap waktu untuk memperoleh nilai rata-rata gaya gravitasi. Lalu divisualisasikan, diplot, lalu membuat grafik lintasan. Nah, itu untuk membuat grafik lintasan, kecepatan, dan juga energi mekanik untuk analisis hasil simulasi. Lalu output akhirnya yaitu print tab pendaratan dan juga gaya rata-rata menampilkan hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiarke, NIM 123700311. Di sini saya akan menjelaskan 3 grafik. Pertama itu grafik pertama menunjukkan hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu. Untuk metode Runge-Kutta orde 4 dan metode Euler terlihat bahwa ketinggian benda berkurang secara monoton seiring bertambahnya waktu hingga mencapai 0 yang menandakan benda telah menumbuk permukaan bumi. Nah, grafik kedua memperlihatkan perubahan kecepatan benda terhadap waktu. Kecepatan bernilai negatif yang menandakan arah gerak benda menuju ke bawah. Sedangkan grafik ketiga menampilkan energi kinetik sistem sebagai fungsi waktu. Energi mekanik terlihat relatif konstan sepanjang simulasi yang menunjukkan bahwa sistem memenuhi prinsip kekekalan energi. Nah, secara keseluruhan ketiga grafik tersebut menunjukkan bahwa simulasi numerik berhasil memodelkan gerak jatuh bebas secara reality. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang soal nomor 1, yaitu penyelamatan kapsul satelit Garuda 1, dimana untuk kesimpulan yang pertama itu adalah kami telah berhasil membuat lintasan untuk IET dan juga VT menggunakan metode Euler dan juga metode Runge-Kutta 4, dimana untuk lintasannya sendiri bisa terlihat seperti ini. Nah, dimana ini adalah lintasan untuk IET, di sini adalah F4 itu yang garis putus-putus dan Euler garis biru. Bisa dilihat di sini ada sedikit perbedaan, terutama di bagian akhir. Ini Euler yang garis biru ini agak sedikit melenceng dibandingkan yang R4 ini. Jadi kalau misalkan diteruskan ini nanti perbedaannya akan semakin besar seperti itu. Dan ini untuk kurva kecepatan. Di sini untuk kurva kecepatan tidak terlalu berbeda jauh. Hanya saja dari perbedaan dari kedua metode ini, yaitu metode Euler dan juga Runge-Kutta 4, itu adalah metode Runge-Kutta 4 itu lebih akurat, terutama untuk yang intervalnya itu lebih besar, karena Euler tuh untuk di interval yang lebih besar dia akan punya nilai error yang semakin lama tuh makin besar juga, sementara Runge-Kutta 4 itu punya nilai error yang lebih kecil dibandingkan Euler. Ini dibuktikan dengan validasi energi mekanik, di mana energi mekaniknya itu konstan di tiap waktunya itu tersebut. Nah, lalu kesimpulan yang kedua adalah kami telah berhasil mencari waktu ketika si kapsulnya itu tepat mendarat di tanah, yaitu adalah di 144,5 sekon. Nah, untuk yang
kesimpulan terakhir, kesimpulan nomor 3 adalah kami telah berhasil untuk mencari nilai rata-rata gaya gravitasi yang dialami oleh kapsul selama jatuh, di mana di waktu 144,5 sekon tersebut gaya gravitasi rata-rata yang diterima yang dirasakan oleh si kapsul tersebut adalah 4.809,105 Newton. Sekian dari saya, terima kasih.